Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Ratna Fauziah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Talango 1, Kabupaten Sumeneb. Hari ini saya akan melakukan koneksi antar materi dari modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan kata lain, pengajaran bertujuan untuk memerdekakan atas hidupnya lahir seorang anak. Sedangkan pendidikan bertujuan untuk memerdekakan atas hidupnya batin seorang anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan adalah menuntun, yang diterapkan melalui konsep trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tuludo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Ketiga konsep tersebut bertujuan untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan bagi anak, baik sebagai manusia dan juga anggota masyarakat. Adapun maksud dari pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Definisi manusia merdeka di sini adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan harus berpihak pada anak. Dengan kata lain, anak harus menjadi prioritas. Lalu, bagaimana cara kita mewujudkannya? Kita bisa menerapkan konsep belajar sambil bermain sesuai dengan kodrat anak. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu bukan tabula rasa. Menurut beliau, anak memiliki kodrat yang berupa garis samar-samar. Sedangkan guru bertugas untuk menuntun dengan menebalkan garis samar-samar tersebut, yang bertujuan untuk memperbaiki laku anak, sehingga mereka kelak akan menjadi manusia yang utuh. Lalu, hal apa saja yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Di antaranya, saya lebih mengedepankan aspek kognitif murid. Kemudian kurang memperhatikan karakteristik murid, dan beranggapan bahwa pembelajaran berhasil ketika nilai murid mencapai KKM. Saya juga lebih mengutamakan ketuntasan materi. Pembelajaran pun lebih mengarah pada sekedar transfer materi dan hanya berupa hafalan saja. Pembelajaran yang saya lakukan cenderung teacher center atau berpusat pada guru, sehingga saya hanya menganggap murid sebagai objek pembelajaran saja. Saya pun jarang melakukan kegiatan belajar sambil bermain. Apa yang berubah dari pemikiran saya setelah belajar modul 1.1 ini? Pemikiran saya yaitu, pertama, aspek kognitif bukan satu-satunya aspek yang harus dicapai oleh murid. Yang kedua, sebagai guru, penting untuk memahami karakteristik murid-murid kita. Yang ketiga, keberhasilan belajar murid tidak semata-mata diukur dari pencapaian nilai KKM. Yang keempat, ketuntasan materi bukan jaminan pemahaman murid. Yang kelima, pembelajaran tidak sebatas transfer materi atau hanya sekedar hafalan saja. Yang keenam, murid bukan objek pembelajaran. Yang terakhir, belajar sambil bermain bukan tidak mungkin dilakukan. Lalu apa yang bisa segera saya terapkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas saya? Yang pertama, saya perlu mengenali karakteristik murid beserta latar belakang mereka, baik secara sosial maupun ekonomi. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan kodrat zaman saat ini. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid serta pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, menerapkan proses pembelajaran yang menuntun sesuai dengan kodrat anak, tahap perkembangan serta kebutuhan mereka.
Demikian Bapak Ibu pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Matur sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.